Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lydia Ramawati dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Struktur teks cerita sejarah. Materi yang pertama yang akan kita bahas ialah mengenai fungsi teks cerita sejarah. Fungsi yang pertama adalah fungsi rekreatif, yaitu memberikan rasa gembira dan senang kepada pembaca. Yang kedua, fungsi inspiratif, yaitu memberikan sebuah inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara untuk lebih baik lagi. Yang ketiga, fungsi instruktif, yaitu sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Yang keempat, fungsi edukatif, yaitu yang dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran atau menjadikan kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Materi yang selanjutnya ialah jenis-jenis cerita teks sejarah. Yang pertama ada sejarah fiksi. Nah, sejarah fiksi di sini yang pertama ada novel, yaitu karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, pada umumnya dalam bentuk cerita. Nah, penulis dalam novel sendiri disebut dengan novelis. Jenis yang kedua dari sejarah fiksi ada cerpen, yaitu cerita pendek berbentuk prosa naratif fiktif yang cenderung padat dan langsung pada tujuan dibanding dengan karya fiksi lainnya yang umumnya. Yang ketiga ada legenda, yaitu cerita prosa rakyat dianggap oleh sebagian orang merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Yang terakhir dari jenis sejarah fiksi ada roman, yaitu jenis karya sastra berbentuk prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Nah, roman ini biasa disebut dengan kisah percintaan. Jenis yang kedua ada sejarah non-fiksi, yaitu ada biografi, yang merupakan keterangan kehidupan seseorang yang dituliskan oleh orang lain. Yang kedua ada autobiografi, yaitu kisah atau keterangan hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri. Yang ketiga ada cerita perjalanan, yaitu cerita yang menceritakan tentang perjalanan. Catatan sejarah, yaitu teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadikan latar belakang sesuatu mempunyai nilai sejarah. Materi yang selanjutnya ada struktur teks cerita sejarah. Struktur yang pertama ada orientasi. Pada bagian ini berisi mengenai pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah itu sendiri. Nah, biasanya dalam orientasi ini berisi mengenai penjelasan singkat dari suatu peristiwa yang diceritakan. Struktur yang kedua ada insiden atau urutan kejadian. Yang kedua ada insiden atau urutan kejadian. Pada bagian ini berisi mengenai peristiwa sejarah yang terjadi, yang disampaikan menurut urutan kejadian atau waktu dari awal kejadian hingga sampai akhir kejadian tersebut. Nah, pada bagian ini pokok dari teks cerita sejarah yang biasanya dituliskan secara rinci dan mendetail sehingga para pembaca lebih memahami hal yang sebenarnya terjadi pada masa lalu tersebut. Nah, yang ketiga ada namanya reorientasi. Nah, pada bagian ini merupakan bagian akhir dari teks cerita sejarah tersebut. Biasanya pada bagian ini berisi mengenai suatu komentar pribadi dari penulis itu sendiri mengenai kejadian yang telah ditulisnya. Namun ada juga beberapa teks cerita sejarah yang tidak menambahkan bagian penutup. Nah, itu sah-sah saja, karena pada bagian ini hanya merupakan opsi atau pilihan saja.
Kemudian, bagaimana sih penulisan teks cerita sejarah itu sendiri? Yuk kita simak bersama-sama. Nah, yang pertama, kejadian-kejadian diceritakan dalam urutan kronologis dari awal sampai akhir. Jadi, kalian harus menceritakan terlebih dahulu kejadian-kejadian yang kalian ketahui, mulai dari awal kejadian sampai berakhir. Nah, beberapa peristiwa juga perlu diatur menurut urutan kronologisnya ya. Yang kedua, dari sekelompok fakta atau peristiwa yang kalian ketahui, perlu ada penentuan faktanya atau suatu penyebab, yaitu berupa fakta peristiwa sampai fakta penyebabnya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, ya, untuk teknik penulisan teks cerita sejarah, uraiannya harus berupa deskriptif sampai naratif. Maka perlu ada proses serialisasi, yaitu mengurutkan peristiwa-peristiwa berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah saya jelaskan tadi. Oke? Sekian pembelajaran kita mengenai teks cerita sejarah, yaitu dengan tema struktur. Video selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna untuk diri saya dan juga untuk kalian. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.